Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para dosen di mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi dan Pengendalian Internal yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 20B3 akan membahas mengenai siklus sumber daya manusia dan penggajian pada perusahaan CV Surya Jaya Abadi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota dari kelompok 20B3. Yang pertama ada Ivanka Maharani Saidina Zainuddin, yang kedua Meta Rianti, yang ketiga Ria Mairosa, yang keempat Nisrina Aisyah Kusuma Putri, dan yang kelima Jemima Sarah Salsabila Syawa. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Ria Mairosa. Kepada Ria Mairosa, dipersilahkan. Untuk memanfaatkan pegawai perusahaan secara efektif, sistem MSDM atau penggajian harus mengumpulkan dan menyimpan informasi yang dibutuhkan para manajer, seperti jumlah pegawai, pegawai yang memiliki keahlian khusus, keahlian dan jumlah keahliannya, permasalahan terkait keterlambatan, ketidakhadiran, atau lainnya. Untuk menggunakan pengetahuan tersebut secara lebih efektif, banyak organisasi berinvestasi pada sistem manajemen pengetahuan. CV Surya Jaya Abadi merupakan perusahaan yang sedang berkembang yang bergerak dalam bidang jual beli perhiasan. Sama seperti perusahaan pada umumnya, perusahaan ini juga melakukan proses penggajian setiap bulannya. Proses penggajian pada perusahaan ini telah menggunakan sistem yang terkomputerisasi sehingga mudah dalam perhitungannya. Walaupun demikian, setiap bulannya perusahaan ini selalu mendapatkan komplain dari karyawan di perusahaan akibat kesalahan perhitungan gaji. Karena kesalahan penggajian tersebut, maka kekurangan atau kelebihan akan diberikan di penggajian bulan berikutnya. Secara ringkas, permasalahan utama yang muncul yang berkaitan dengan penggajian di perusahaan ini antara lain, sistem penggajian sudah terkomputerisasi, tetapi sistem penggajian dengan sistem absensi terpisah, sehingga absensi setiap karyawan harus diinput secara manual satu persatu. Karena itu, perusahaan membutuhkan sistem untuk mengatur dan mengelola data tersebut. Sistem manajemen yang belum dikelola dengan tepat akan mengakibatkan penurunan kinerja karyawan di perusahaan. Kesalahan perhitungan gaji karyawan adalah hal yang sering terjadi di perusahaan ini, disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor manusia. Faktor manusia adalah hal yang paling sering mengakibatkan kesalahan gaji, dikarenakan masih banyak karyawan yang tidak melakukan absensi dengan alasan lupa. Tentu hal ini tidak sesuai dengan SOP perusahaan. Faktor manusia lainnya adalah sumber daya manusia yang berhubungan dengan perhitungan dan penginputan gaji ke sistem penggajian, yang seringkali tidak teliti sehingga melakukan kesalahan penginputan komponen gaji dan juga absensi. Faktor yang kedua ialah faktor sistem. Sistem penggajian yang terkomputerisasi dengan sistem absen tidak terhubung, sehingga harus diinput manual. Hal ini dapat meningkatkan resiko kesalahan penginputan absen, sehingga harus teliti dan berhati-hati dalam penginputannya. Perlakuan bagi karyawan yang mengalami kesalahan gaji adalah jika terjadi kelebihan gaji, maka uang kelebihan akan diminta untuk dikembalikan. Sedangkan, jika terjadi kekurangan gaji, maka kekurangan tersebut akan dibayar pada penggajian di bulan berikutnya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ivanka Maharani. Materi yang akan dijelaskan selanjutnya adalah tentang ancaman dan pengendalian, yang akan disampaikan oleh saya, Ivanka Maharani SZ, dengan nomor NPM 2011-03-1013. Seluruh aktivitas siklus MSDM atau penggajian bergantung kepada database terintegrasi yang memuat informasi mengenai pegawai,
penggajian, dan penggunaan waktu oleh pegawai. Oleh karena itu, salah satu ancaman umum utama yang dicantumkan adalah merupakan data induk yang tidak akurat atau tidak valid. Data induk pegawai yang tidak akurat dapat mengakibatkan penentuan staf yang berlebih atau kurang. Hal itu juga dapat menciptakan ketidakefisienan yang berkaitan dengan penugasan pegawai untuk menjalankan tugas yang tidak sepenuhnya dikuasainya. Salah satu cara untuk mengurangi ancaman ketidakakuratan atau tidak valid data induk yaitu menggunakan berbagai pengendalian integritas pemrosesan untuk meminimalisasikan risiko kesalahan input data. Penting juga untuk membatasi akses terhadap data tersebut dan mengatur sistem sehingga hanya para pegawai terotorisasilah yang dapat membuat perubahan terhadap data induk. Berikut adalah ancaman-ancaman umum pada aktivitas permasalahan-permasalahan di seluruh siklus MSDM atau penggajian. Yang pertama merupakan data induk yang tidak akurat atau tidak valid. Untuk mengurangi ancaman ketidakakuratan atau tidak validnya data induk, yaitu menggunakan berbagai pengendalian integritas pemrosesan untuk meminimalkan resiko kesalahan input data. Yang kedua adalah siklus MSDM atau penggajian adalah pengungkapan yang tidak diotorisasi atas informasi sensitif seperti gaji dan evaluasi kinerja untuk pegawai individu. Yang ketiga adalah siklus MSDM atau penggajian terkait dengan hilang atau rusaknya data induk. Ancaman umum yang keempat adalah siklus MSDM atau penggajian memperkerjakan pegawai yang tidak berkualifikasi atau bahkan seorang pencuri. Ancaman umum yang kelima adalah siklus MSDM atau penggajian atas pelanggaran hukum dan peraturan terkait perekrutan dan pemecatan pegawai secara tepat. Ancaman umum yang keenam yaitu pada aktivitas memperbarui data induk penggajian, yaitu perubahan-perubahan yang tak terotorisasi terhadap data induk penggajian, pembaruan yang tidak akurat atas data induk penggajian. Ancaman umum yang ketujuh adalah pada aktivitas memvalidasi data waktu dan kehadiran, yaitu data waktu atas kehadiran yang tidak akurat. Kemudian ancaman umum yang kedelapan, yaitu pada aktivitas menyiapkan penggajian adalah kesalahan-kesalahan dalam memproses penggajian. Kemudian ancaman umum yang kesembilan, yaitu pada aktivitas mengeluarkan penggajian adalah menyiapkan penggajian yaitu pencurian atau didistribusi yang curang atas slip gaji. Kemudian ancaman umum terakhir yaitu pada aktivitas membayar pajak dan gaji dan pengurangan lain-lain, yaitu kegagalan untuk melakukan pembayaran yang diminta, pembayaran yang tidak tepat waktu, dan pembayaran yang tidak tepat. Baik, saya Metarianti dengan NPM 014 akan melanjutkan materi. Materi yang selanjutnya mengenai memperbarui database induk penggajian. Aktivitas pertama dalam siklus MSDM atau penggajian melibatkan pembaruan database induk penggajian yang merefleksikan berbagai jenis perubahan yang diajukan secara internal. Contohnya perekrutan baru, pemberhentian, perubahan dalam tingkat bayaran, atau perubahan dalam gaji tertahan yang ditetapkan. Selain itu, secara berkala, data induk perlu diperbarui untuk menunjukkan perubahan-perubahan tarif pajak dan potongan untuk asuransi. Departemen MSDM bertanggung jawab untuk memperbarui database penggajian untuk perubahan yang diajukan secara internal terkait ketenaga kerjaan. Sedangkan Departemen Penggajian memperbarui informasi mengenai tarif pajak dan potongan penggajian lainnya ketika ia menerima pemberitahuan perubahan dari berbagai unit pemerintahan dan perusahaan asuransi. Perubahan yang tak terotorisasi atas data induk penggajian dapat mengakibatkan peningkatan biaya pembayaran kepada pegawai yang tidak dibenarkan. Pemisahan tugas secara tepat merupakan prosedur pengendalian utama untuk menghadapi ancaman tersebut. Hanya Departemen MSDM yang diperbolehkan memperbarui file induk penggajian untuk perekrutan, pemecatan, kenaikan gaji, dan promosi. Pemisahan tugas ini mencegah seseorang untuk memiliki akses-akses terhadap cek gaji atau menciptakan pegawai fiktif atau mengubah tingkat bayaran dan kemudian mengambil cek-cek palsu tersebut. Selain itu, seluruh perubahan terhadap file induk penggajian harus diperiksa dan disetujui oleh seseorang, yaitu selain pihak yang merekomendasikan perubahan tersebut. Pengendalian akses sistem penggajian juga penting. Sistem tersebut seharusnya diatur untuk membandingkan ID pengguna dan kata sandi dengan sebuah matriks pengendalian akses yang menjelaskan tindak apa yang
tindakan apa yang diperbolehkan untuk dijalankan setiap pegawai, dan mengkonfirmasi file apa yang diperbolehkan untuk diakses setiap pegawai. Ancaman lainnya adalah ketidakakuratan dalam memperbarui data induk penggajian, sehingga dapat menghasilkan kesalahan dalam pembayaran pegawai dan denda karena tidak membayarkan jumlah yang benar atas pajak penggajian kepada pemerintah. Untuk mengatasi ancaman ini, pengendalian integritas pemrosesan secara tepat seperti pengecekan validitas pada nomor pelanggan dan uji kelayakan terhadap perubahan yang sedang dibuat, sebaiknya diterapkan ke seluruh transaksi-transaksi perubahan penggajian. Selanjutnya, memvalidasi data, waktu, dan kehadiran. Nah, langkah kedua dalam siklus penggajian adalah memvalidasi setiap data dan kehadiran pegawai. Bagaimana data waktu dan kehadiran pegawai dikumpulkan secara berbeda bergantung pada status bayaran pegawai. Bagi para pegawai yang dibayar berdasarkan jam, banyak perusahaan menggunakan kartu waktu atau time card untuk mencatat waktu kedatangan dan keberangkatan pegawai setiap harinya. Para pegawai yang mendapatkan gaji tetap, misalnya manajer dan staf profesional, sering mencatat pekerjaan tenaga kerja mereka dengan kartu waktu. Data pada tiket waktu tersebut digunakan untuk mengalokasikan biaya tenaga kerja di antara berbagai departemen, pusat biaya, dan pekerjaan produksi. Para atasan menggunakan lembar waktu tersebut untuk menentukan biaya dan secara akurat menagihkan kepada para klien atas jasa yang telah diberikan perusahaan. Ancaman utama terhadap aktivitas penggajian adalah data waktu dan kehadiran yang tidak akurat. Ketidakakuratan dalam catatan waktu dan kehadiran dapat mengakibatkan biaya tenaga kerja yang meningkat dan laporan biaya tenaga kerja yang keliru. Selain itu, ketidakakuratan dapat menurunkan semangat kerja pegawai atau mengakibatkan gaji jasa tenaga kerja yang tidak terbayarkan. Otomatisasi data sumber dapat mengurangi risiko kesalahan yang tidak diinginkan dalam pengumpulan data waktu dan kehadiran. Nah, teknologi informasi juga dapat mengurangi risiko ketidakakuratan yang disengaja untuk data waktu dan kehadiran. Contohnya, beberapa perusahaan manufaktur saat ini menggunakan teknik autentikasi biometri seperti pemindaian tangan untuk memverifikasi identitas pegawai yang masuk dan keluar kerja. Nah, tujuannya ini adalah untuk mencegah pegawai meninggalkan pekerjaan lebih dini serta mencegah adanya seorang rekan kerja yang salah mencatat bahwa orang tersebut ada di tempat kerja. Nah, keterkaitan memvalidasi data waktu dan kehadiran ini pada CV Suryajaya Abadi, ini pada kasus kami menggunakan CV Suryajaya Abadi sebagai kasus pilihan kami. Nah, jadi pada CV Suryajaya Abadi, pencatatan waktu kehadiran karyawan menggunakan fingerprint yang terhubung dengan sistem pencatatan absensi karyawan di bagian HRD. Walaupun seperti itu, masing-masing cabang tetap membuat absensi manual yang nantinya akan dikirimkan ke bagian HRD setiap bulannya untuk dicocokkan dengan sistem absensi sebelum dilakukan perhitungan gaji untuk menghindari kesalahan. Nah, permasalahan yang muncul yang berkaitan dengan penggajian di CV Suryajaya Abadi mengenai sistem penggajian yaitu sistem penggajian ini sudah terkomputerisasi, akan tetapi sistem penggajian dengan sistem absensi terpisah dan belum terhubung, sehingga absensi setiap karyawan harus diinput secara manual atau manual satu persatu. Selanjutnya, sistem pengendalian internal pada penggajian CV Suryajaya Abadi. Yang pertama, itu aspek organisasi. Jadi dari hasil pengamatan serta wawancara dari aspek organisasi, CV Suryajaya Abadi ini belum ada pemisahan fungsi antara pembuatan daftar gaji dan bagian keuangan atau yang melakukan penggajian. Selain itu, pihak yang melakukan pencatatan kehadiran tidak terpisah dari fungsi operasi.
Nah, hal ini dapat mengganggu kinerja karyawan yang tidak terfokus pada satu fungsi. Selain itu, tidak adanya pemisahan tugas, pembuatan daftar gaji dan keuangan dapat memunculkan risiko penyelewengan. Yang kedua, itu aspek sistem otorisasi. Sistem otorisasi di CV Suryajaya Abadi sudah berjalan dengan cukup baik, karena dari awal proses penggajian pada pembuatan daftar hadir, daftar gaji, perhitungan gaji, dan rekap gaji, serta pembayarannya, selalu dicek oleh bagian yang berwenang untuk mengurangi tingkat kesalahan gaji dan penyelewengan. Dan yang ketiga, aspek praktik yang sehat. Praktik yang sehat di CV Suryajaya Abadi yang berjalan pada penggajian dibuktikan dengan yang pertama, waktu kehadiran pada mesin fingerprint dicek oleh bagian HRD secara berkala dengan sistem kehadiran karyawan. Yang kedua, daftar gaji dicek kebenaran dan ketelitian oleh manajer dan pemilik sebelum dilakukan pembayaran. Yang ketiga, catatan penghasilan pada CV Suryajaya Abadi disimpan oleh bagian pembuat daftar gaji, yaitu bagian HRD. Dan yang terakhir, pajak penghasilan karyawan telah direkonsiliasi dengan catatan penghasilan karyawan. Selanjutnya, kelemahan sistem pengendalian internal penggajian CV Suryajaya Abadi. Ini ada 3 kelemahan. Yang pertama, dari sisi organisasi, belum adanya pemisahan fungsi antara pembuat daftar gaji dan keuangan. Perlu menjadi perhatian karena hal ini dapat menjadi celah yang memicu penyelewengan pada proses penggajian. Nah, kelemahan yang kedua itu dari sisi prosedur. CV Suryajaya Abadi belum memiliki flowchart mengenai alur proses penggajian yang tertulis. Prosedur penggajian mengenai proses penggajian hanya berdasarkan lisan. Nah, hal ini tentu akan mempengaruhi kinerja karena tidak ada alur yang menjelaskan alur kerja yang benar. Dan kelemahan yang terakhir itu, CV Suryajaya Abadi belum memiliki sistem pengendalian internal penggajian secara tertulis. Nah, selanjutnya rekomendasi sistem pengendalian internal proses penggajian tertulis. Ini prosedur pencatatan waktu hadir yang terdiri dari kriteria. Yang pertama ini, karyawan wajib datang 15 menit sebelum jam operasional toko untuk melakukan absen melalui mesin fingerprint. Yang kedua, bagian HRD wajib mengecek absensi setiap hari melalui sistem absensi. Dan yang terakhir, bagian HRD harus melakukan konfirmasi apabila terjadi kejanggalan dalam sistem absensi. Baiklah, cukup ini materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nisrina Aisyah Kesuma Putri. Baik, saya Nisrina akan menjelaskan tentang proses penggajian di perusahaan CV Suryajaya Abadi. Nah, saat proses penggajian itu terdapat 2 langkah. Yang pertama itu adalah menyiapkan penggajian, dan yang kedua itu adalah mengeluarkan penggajian. Saat menyiapkan penggajian, terdapat beberapa hal yang harus disiapkan. Yang pertama itu seperti daftar penggajian, yang merupakan daftar data penggajian untuk setiap pegawai. Lalu yang kedua adalah daftar potongan, yang merupakan laporan yang mencantumkan potongan sukarela lainnya dari setiap pegawai. Dan yang ketiga adalah laporan pendapatan yang mencantumkan jumlah gaji kotor, pemotongan, dan jumlah gaji bersih pada setiap periode terkini. Lalu yang kedua adalah mengeluarkan penggajian, yang merupakan langkah untuk pengeluaran nyata atas cek gaji ke pegawai. Saat CV Suryajaya Abadi melakukan proses penggajian itu, terdapat beberapa dokumen yang dibutuhkan. Yang pertama itu adalah daftar waktu hadir, yang kedua dokumen perubahan gaji, yang ketiga daftar gaji, yang keempat rekap daftar gaji, yang kelima slip gaji, dan yang keenam adalah amplop. Nah, perusahaan ini pada saat proses penggajian itu juga melewati beberapa tahapan. Yang pertama itu adalah pencatatan waktu hadir. Nah, perusahaan ini itu mencatat waktu kehadiran ini menggunakan fitur fingerprint yang terhubung dengan sistem pencatatan absensi karyawan pada bagian HRD.
Lalu yang kedua adalah tahap pembuatan daftar gaji. Nah, sistem penggajian yang sudah terkomputerisasi akan menginput data komponen gaji. Nah, sistem tersebut ini akan menghitung gaji sesuai dengan komponen gaji dan daftar hadir yang diinput. Setelah semua data terinput, maka daftar gaji akan telah selesai dibuat. Lalu tahap yang ketiga adalah penggajian. Perusahaan Surya Jaya Abadi ini menggunakan dua cara untuk menggaji karyawan. Yang pertama itu dengan cara tunai, dan yang kedua adalah menggunakan cara transfer bank. Saat pembayaran tunai ini merupakan bagian HRD sebagai pihak yang melakukan perhitungan uang sesuai dengan daftar gaji yang sudah dibuat. Nah, sementara untuk penggajian transfer, maka daftar gaji itu akan diserahkan kepada pihak bank. Daftar gaji ini akan direkap untuk mengetahui total gaji yang dikeluarkan dan dilaporkan ke bagian akuntansi. Selanjutnya adalah prosedur pembuatan daftar gaji. Nah, pada proses pembuatan daftar gaji ini, pembuatannya terdiri dari beberapa prosedur. Yang pertama itu adalah bagian pembuatan daftar gaji karyawan merupakan bagian dari HRD. Yang kedua adalah daftar kehadiran karyawan ini terotorisasi menjadi daftar pembuatan daftar gaji karyawan. Yang ketiga, karyawan yang dimasukkan ke dalam daftar gaji ini harus sesuai dengan daftar karyawan yang ada di bagian personalia. Yang keempat, setiap ada karyawan yang baru bekerja, maka harus disertai dengan kontrak kerja yang telah ditandatangani oleh pemilik perusahaan. Yang kelima, setiap potongan gaji yang akan dikurangkan ke dalam komponen gaji karyawan harus disetujui oleh manajer dan kepala bagian HRD. Nah, potongan gaji karyawan ini meliputi yang pertama adalah penggantian atas kehilangan barang dagangan perusahaan, yang kedua potongan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan, yang ketiga adalah kas bon karyawan, yang keempat penggantian atas kerusakan aset perusahaan yang dilakukan karyawan, yang kelima potongan lainnya yang mengakibatkan kerugian perusahaan secara material. Setiap ada perubahan gaji ini, karyawan wajib berdasarkan surat keterangan disetujui oleh pemilik. Komponen gaji yang dimasukkan ke dalam sistem penggajian ini juga harus sesuai dengan ketetapan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Nah, semua komponen tersebut harus dimasukkan ke dalam sistem penggajian dengan tepat, cermat, teliti, dan sesuai agar menghindari kemungkinan resiko kesalahan gaji. Perhitungan masing-masing komponen ini harus dicocokkan dengan nama karyawan yang bersangkutan agar menghindari kesalahan gaji. Nah, pembuatan daftar gaji ini juga harus dipisahkan antara daftar gaji untuk karyawan dengan pembayaran secara transfer bank dan karyawan dengan pembayaran secara tunai. Nah, pembuatan daftar gaji ini juga harus dipisahkan berdasarkan cabang dan departemen bagian yang ada di dalam perusahaan. Daftar gaji yang telah selesai dibuat harus dikoreksi kebenarannya atas perhitungan serta penginputannya. Nah, setelah selesai dikoreksi, maka daftar gaji ini wajib diotorisasi oleh kepala bagian HRD yang kemudian akan dilaporkan pada bagian manajer. Selanjutnya adalah pembayaran gaji. Jadi, pada perusahaan CV Surya Jaya Abadi ini terdapat dua cara untuk menggaji karyawan. Yang pertama itu dengan cara tunai, dan yang kedua dengan cara transfer. Nah, saat pembayaran transfer, maka tahapan yang pertama itu adalah pembuat daftar rekening bank karyawan dan mengisi jumlah nominal gaji yang akan ditransfer ke karyawan akan dilakukan oleh bagian HRD. Daftar tersebut beserta nominal gajinya yang telah dibuat harus dicek dan diotorisasi oleh manajer dan pemilik. Selanjutnya, daftar gaji tersebut yang telah diotorisasi dan disetujui dilaporkan kepada pihak bank. Nah, proses pembayaran transfer gaji yang telah disetujui akan diberikan surat keterangan gaji atau slip gaji yang dibuat dan dicetak oleh bagian HRD. Surat keterangan tersebut akan dikemas dalam amplop dan dikirim kepada supervisor serta kepala departemen. Nah, amplop tersebut akan dikelompokkan berdasarkan cabang dan departemen untuk mempermudah pendistribusiannya. Nah, supervisor serta kepala departemen ini akan membagikan slip gaji pada tanggal yang sama dengan tanggal pembayaran gaji.
Nah, setiap kesalahan gaji dengan metode pembayaran transfer akan dilakukan pembetulan gaji pada periode penggajian berikutnya. Lalu yang kedua, untuk pembayaran secara tunai, maka bagian yang bertugas menggaji itu adalah HRD. Jadi, kas tunai diambil dari kasir atas persetujuan manajer yang dihitung berdasarkan daftar gaji yang telah dibuat dan telah diotorisasi. Nah, kas tunai ini akan dihitung harus dicek ulang untuk menghindari kesalahan penggajian. Lalu surat keterangan gaji karyawan atau slip gaji ini akan dicetak oleh bagian HRD. Kas tunai tersebut dimasukkan ke dalam amplop beserta surat keterangan gaji karyawan atau slip gaji yang sesuai dengan nama karyawan, yang selanjutnya itu akan dikumpulkan berdasarkan daftar gaji untuk mempermudah proses distribusi gaji. Nah, amplop tersebut ini akan dikirimkan ke supervisor dan kepala departemen bagian pada tanggal terakhir saat bulan berjalan. Lalu amplop tersebut yang diberikan oleh supervisor dan kepala departemen bagian kepada karyawan itu pada tanggal terakhir saat bulan berjalan setelah pulang kerja. Kesalahan gaji pada pembayaran secara tunai ini akan dilakukan revisi pada penggajian periode berikutnya. Nah, setelah proses penggajian gaji selesai, sisa uang kas tunai yang masih di bawah itu harus dicocokkan kembali dengan daftar gaji yang ada. Nah, sisa uang ini akan dikembalikan ke kasir sesuai dengan mutasi daftar gaji yang telah dikeluarkan dan melaporkan ke manajer. Nah, jadi apabila terjadi kekurangan saat pengembalian, maka bagian HRD itu adalah bagian yang wajib melakukan penggantian sesuai dengan kekurangan kas. Jika ditemukan penyelewengan dan kecurangan dalam proses pembayaran gaji mengakibatkan kerugian perusahaan secara material, pihak manajemen perusahaan itu akan memberikan sanksi yang tegas. Nah, pembayaran gaji karyawan ini harus tepat waktu. Apabila paling lambat itu tanggal terakhir saat bulan periode gaji. Nah, setiap komplain gaji karyawan ini, karyawan itu akan melaporkan kepada supervisor atau kepala bagian departemennya. Nah, supervisor ini dan kepala bagian departemen akan melakukan konfirmasi kepada bagian HRD atas komplain yang diterima. Bagian HRD ini wajib memeriksa perhitungan gaji serta komponen gaji karyawan atas komplain yang diterima. Batas waktu komplain gaji itu adalah 1 hari setelah gaji diterima oleh karyawan. Untuk materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Jemima. Kepada Jemima dipersilahkan. Baiklah, saya Jemima Sarah Salsabila-Syawa dengan NPM 038 akan melanjutkan presentasi materi selanjutnya yaitu mengenai pajak penghasilan. Perhitungan pajak penghasilan bersih selama 1 tahun. Untuk besaran penghasilan sendiri tidak hanya berupa gaji atau upah saja, melainkan juga termasuk tunjangan-tunjangan yang diterima oleh para karyawan. Semua penghasilan yang diterima oleh seorang pegawai dalam setahun disebut dengan penghasilan kotor. Sementara itu, perhitungan pajak penghasilan dikenakan pada penghasilan bersih yang diterima seseorang dalam 1 tahun. Sebelum perhitungan pajak penghasilan, perlu diketahui lebih dulu jumlah penghasilan bersih yang diterima dari tempat bekerja. Penghasilan bersih dihitung dari penghasilan bruto dikurangi dengan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Di dalamnya juga termasuk biaya pensiun, hutang, dan juga kredit. Selanjutnya adalah menghitung penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Setelah diketahui besaran penghasilan bersih selama 1 tahun, langkah selanjutnya yang perlu dilakukan dalam perhitungan pajak penghasilan adalah mengetahui penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Perhitungan ini digunakan untuk mencari penghasilan kena pajak atau PKP. PTKP adalah jumlah penghasilan yang tidak dikenai pajak penghasilan, sehingga para wajib pajak yang penghasilannya sebesar PTKP atau di bawah batas PTKP tidak perlu membayar pajak penghasilan. Nah, di bawah ini adalah tarif penghasilan tidak kena pajak PTKP terbaru yang harus diketahui sebagai berikut. Yang pertama adalah 54 juta untuk diri wajib pajak orang pribadi. Selanjutnya adalah 4.500.000 tambahan untuk wajib pajak yang telah menikah. Yang ketiga adalah 54 juta untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. Dan yang terakhir adalah 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga yang sedarah dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya
paling banyak yaitu 3 orang untuk setiap anggota keluarga. Pada sistem penggajian CV Surya Jaya Abadi, setiap potongan atas gaji dan upah karyawan, selain dari pajak penghasilan karyawan, harus didasarkan juga atas surat potongan gaji dan upah yang diotorisasi oleh fungsi kepegawaian. Perhitungan pajak penghasilan karyawan direkonsiliasi dengan catatan penghasilan karyawan. Jadi, pemotongan pajak penghasilan pada penggajian CV Surya Jaya Abadi sudah berjalan dengan baik. Sistem pengendalian internal penggajian di CV Surya Jaya Abadi sudah berjalan dengan cukup efektif, walaupun masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, terutama dalam hal struktur organisasinya, yaitu pemisah tugas dan wewenang. CV Surya Jaya Abadi belum melakukan pemisahan tugas secara fungsional terhadap proses penggajian. Seluruh proses penggajian dilakukan oleh bagian HRD, mulai dari pencatatan waktu hadir, pembuatan daftar gaji, slip gaji, dan distribusi gaji. Permasalahan proses penggajian di CV Surya Jaya Abadi banyak disebabkan oleh kesalahan manusia seperti karyawan yang tidak mematuhi SOP, absensi, dan kesalahan input gaji, serta perhitungan komponen gaji oleh bagian HRD. Sistem penggajian yang terkomputerisasi pada CV Surya Jaya Abadi belum terhubung dengan sistem absensi, sehingga memerlukan ketelitian dalam penginputan gaji. Hal ini juga berpengaruh terhadap meningkatkan resiko kesalahan gaji. CV Surya Jaya Abadi belum memiliki sistem pengendalian internal penggajian yang tertulis. Baik, sekian materi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Selanjutnya, apabila terdapat pertanyaan, dapat dilanjutkan setelah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.